Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami sungguh ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan luruskan kami, Tuhan ajar kami untuk senantiasa bersandar kepadamu di tengah segala situasi. Dan Tuhan tolong kami agar supaya kami juga mampu menjadi saluran berkat Tuhan bagi siapapun. Berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara. Pertama-tama saya mesti bilang saya sangat senang sekali boleh diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di dalam kebaktian ini oleh Persekutuan Masyarakat Kristen Indonesia yang ada di Canberra. Ya, terima kasih banyak. Dan ternyata orangnya cukup banyak juga ya, lumayan juga ya. Jadi syukurnya nggak berlibur kemana-mana ya, saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara, saya ini baru kurang lebih 5 hari ya, di 5 atau 6 hari di Australia, tapi 2 hari. Ini hari kedua di Canberra. Dan soal Australia, saudara-saudara, ada satu hal yang menarik sebetulnya. Itu beberapa tahun yang lalu saya memberikan semacam presentasi untuk Parlemen Australia. Mereka ingin tahu tentang hubungan antara agama di Indonesia. Jadi kami ketemu di Hotel Four Seasons di Kuningan ya. Jadi saya datang ke sana, saya kasih presentasi, lalu kemudian saya bilang kepada orang Australia, pembukaan ceritanya, saya bilang, maaf ya teman-teman Australia, orang Indonesia itu tidak terlalu suka untuk kalau sakit berobatnya di Australia. Terus dia bilang, kenapa? Karena ya begitulah, orang Indonesia lebih suka kalau sakit berobatnya di Malaysia, di Singapura, atau langsung ke Amerika atau Eropa. Mereka nggak pernah mau ke Australia. Katanya, kenapa? Apa yang terjadi? Iya, soalnya ada satu orang Indonesia mau berobat di Australia. Begitu turun dari pesawat, lalu ketemu dengan orang Australia. Lalu orang Australia bilang, mau kemana? Ya saya sakit katanya. Oleh karena itu saya mesti berobat di hospital di sini, di Melbourne. Waktu itu dia ke Melbourne. Oh oke. Kemudian terus begitu mau pisahan, lalu si orang Australia bilang, oke, have a good day, katanya. Jadi, what, have a good day? Ya, oke, kalau gitu dia naik pesawat lagi, balik lagi. Gitu ya. Jadi ini persoalan ini aja ya, karena di Amerika have a good day, di sini kan have a good day. Jadi, wah, hari balik lagi. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah tentang loving as Jesus love, ya, mengasihi seperti yang Yesus mengasihi kita ya. Ini firman Tuhan tadi bagus sekali, saudara-saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Firman Tuhan katakan sekali lagi saudara-saudara, kamu harus saling mengasihi. Kasihmu itu harus sama seperti aku mengasihi kamu. Bukan seperti cara Yudas mengasihi aku. Dalam cerita tadi saudara-saudara, Yudas itu dikatakan Yudas baru saja pergi. Yesus baru bilang, ini salah seorang dari muridku ini akan menyerahkan aku loh. Lalu kemudian Yudas ini setelah dikasih roti dan yang kemudian dia pergi. Kemudian Yesus bilang, oke, sekarang aku akan dipermuliakan, Allah akan dipermuliakan di dalam. Kalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu nanti Tuhan Yesus katakan, oh sekarang aku memberikan perintah baru. Jadi saudara-saudara, yang hendak dikatakan Yesus
kamu itu harus mengasihi aku, atau kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Bukan seperti Yudas mengasihi aku. Ini ada dua model cinta di sini, saudara. Yang pertama false love, yang kedua true love. Yudas itu yang false love. Apa itu yang false love? Banyak orang, saudara, mencari apa sih cinta itu? Bukankah kita semua ini, saudara, tidak bisa hidup tanpa cinta? Mulai dari kita lahir, kita bergantung pada cinta ibu kita, orang tua kita. Gak mungkin, saudara, kita semua hidup tanpa cinta. Karena manusia itu makhluk yang paling lemah. Binatang begitu lahir bisa langsung jalan. Manusia gak berdaya apa-apa. Kita ini sudah betul-betul hidup ini betul-betul tergantung pada cinta orang lain. Jadi kita ini sudah manusia yang tidak mungkin lepas sama sekali dari cinta. Dan mereka yang hidup tanpa cinta, frustrasi habis. Frustrasi. Boleh saja saudara dia berhasil di dalam segala sesuatu. Boleh saja karirnya hebat di mana-mana. Boleh saja studinya hebat di mana-mana. Kalau dia nggak merasakan dicintai, udah hilang frustrasi, mati. Kita semua makhluk yang membutuhkan cinta. Oleh karena itu saudara, ketika pandemi COVID ini terjadi, banyak orang yang mati bukan karena COVID-nya, tapi mati karena kesepian, tiba-tiba gak boleh keluar kemana-mana. Gak bisa berjumpa dengan siapapun. Stres. Anak gak bisa ketemu orang tua gak bisa ketemu anak. Stresnya luar biasa, banyak yang mati. Bahkan saudara, kalau Anda membaca buku Yuval Noah Harari, orang yang mati karena stres, efek dari stres akibatnya dia bunuh diri, itu tingkat kematiannya lebih tinggi daripada orang yang mati karena korban peperangan dan kriminalitas dimanapun. Bahkan kalau dihitung sekaligus sama korban COVID pun, orang yang mati karena stres, karena frustrasi, efeknya dia bunuh diri, itu jauh lebih tinggi daripada semua korban apapun. Kita hidup di satu masa, saudara-saudara, di mana musuh terbesar kita, ancaman terbesar kita semua bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ketika orang sekarang mudah membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Frustrasi. Kenapa frustrasi? Dia merasa bukan apa-apa. I'm nothing. Nobody. Nobody love me. Gak ada orang yang suka padaku. Gak ada orang yang menyapa aku. Lalu terjadi frustrasi, kemudian bunuh diri. Jadi saudara, ini kita semua hidup di tengah-tengah situasi di mana orang yang sangat membutuhkan cinta, tapi seringkali tidak menemukan cinta itu. Sangat membutuhkan dikasihi, tapi seringkali tidak menemukan dikasihi itu. Nah saudara, Yudas ini menampilkan false love. Apa itu? Ada banyak orang saudara di tengah-tengah keringnya cinta, di tengah-tengah orang susah sekali mendapatkan cinta, orang berupaya kerja keras dengan segala cara untuk mendapatkan cinta. Bagaimana caranya? Mereka berusaha bekerja keras sampai sesukses-suksesnya, sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya, mampu populer-populernya supaya apa? Orang menggerubungi supaya dia dicintai. Tapi apakah mereka mendapatkan cinta itu? Tidak, itu false love seringkali. Karena ketika popularitasnya turun, ketika kekayaannya sudah jatuh,
Ketika jabatannya sudah tidak ada, orang mulai meninggalkan dia, nggak membutuhkan dia lagi. False love. Ini yang terjadi, saudara. Orang kira orang mendapatkan true love, tetapi ternyata yang orang dapatkan adalah false love. Sehingga banyak orang menjadi frustrasi dan kemudian merasakan kesepian justru di tengah-tengah dunia yang ramai. Saudara, yang kita butuhkan di dunia ini, saudara, yang Yesus mau, bukan false love. Bukan cinta yang palsu. Tetapi true love. Dan untuk mendapatkan itu makin hari makin sulit, makin susah. Kenapa? Kita lihat saudara, betapa orang semakin kesini ini, semakin mengalami krisis cinta sebetulnya. Yang pertama saudara, seringkali orang ini kan berharap, oke, kalau bisa. Dia berharap dia akan mendapatkan cinta yang sungguh-sungguh genuine itu di gereja, di dalam persekutuan-persekutuan. Orang berharap di tengah-tengah frustrasinya mereka, orang di gereja ini akan datang mengunjungi mereka akan mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi seringkali banyak orang gagal mendapatkan itu. Kenapa? Karena seringkali gereja ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah gereja terlalu langitan. Ngomongnya ke atas terus. Soal relasi dia dengan Tuhan terus. Gak bicara sedikit pun tentang relasi dia dengan dunia ini. Akibatnya saudara, memang orang hubungannya dengan Tuhan baik. Oke. Tapi gak relevan dia di dalam kehidupan dengan dunia ini. Di tengah-tengah pergumulan, persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, saudara, yang ini jadi sama sering kali terjadi. Kita di gereja ini, dan ini sering kali saya bicarakan saudara-saudara di mana-mana, gereja-gereja di Indonesia. Kita adalah satu komunitas persekutuan yang paling banyak bicara tentang cinta kasih. Karena hampir seluruh Alkitab kita itu bicaranya tentang cinta kasih. Tuhan Yesus bahkan bilang, saudara-saudara, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya inti dari seluruh kitab suci yang kita baca, satu, cinta kasih. Sayangnya, seringkali ketika orang berbicara, terus selesai. Dia pikir dia sudah menyatakan cinta kasih dengan cukup ngomong-ngomong aja. Artinya sekedar lip service aja. Cuma sampai batas itu. Dan hal yang ketiga lebih gawat lagi ya saudara, ini hal ketiga. Orang seringkali gak menemukan kasih. Bukan cuma di gereja tapi juga di agama-agama. Karena seringkali agama-agama itu digunakan justru untuk membenci orang lain yang berbeda gereja atau berbeda agama. Hal yang paling mudah sudah sering kita lihat aja sekarang di Ukraina. Penyerangan intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina itu dijustifikasi oleh agama, oleh gereja. Ini sedang terjadi. Dan berapa banyak saudara-saudara seringkali kita mengalami kebencian-kebencian terhadap orang dari gereja lain bahkan agama lain hanya karena mereka berbeda. Oleh karena itu saudara-saudara seringkali malah agama-agama ini menjadi bukan problem maker, justru menjadi problem solve. Bukannya problem solver tapi justru menjadi problem maker di tengah-tengah seluruh kehidupan ini. Bukannya agama menjadi jembatan cinta, tetapi justru seringkali membangun tembok-tembok. Salah satu penelitian di Amerika Serikat mengatakan begini, saudara-saudara. Ini belum lama ini, satu penelitian yang dilakukan oleh The Pew. Penelitian ini mengatakan, kenapa ya semakin orang ke gereja tapi dia semakin membenci sesama. Semakin orang ke gereja,
Tapi semakin orang membenci sesama, semakin orang dekat dengan Tuhan, tapi justru orang semakin membenci sesama. Apa artinya? Artinya saudara-saudara bukan agamanya yang salah, bukan kekristenannya salah. Tetapi penghayatan kita terhadap kekristenan itu ada yang salah. Salah total. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita semuanya ini hidup oleh karena cinta kasih Kristus, oleh karena pengampunannya, oleh karena penerimaannya, maka yang keluar dari dalam diri kita, saudara, di dalam tindakan kita, di dalam kata-kata kita, di dalam segala aktivitas kita, cuma satu, cinta, cuma satu, kasih. Gak mungkin kebencian. Gak mungkin permusuhan, gak mungkin dendam kesumat. Yang ada cuma satu, kasih. Itulah sebabnya Yesus katakan, kamu jangan lupa kamu harus mengasihi sama seperti aku mengasihimu. Kamu tuh gak layak, Tuhan mau bilang gitu. Kamu tuh gak layak, kamu tuh banyak dosa. Kamu tuh seringkali menyimpang dari kehendak Tuhan. Tapi aku datang, ini Yohanes saudara, ini aku datang ke tengah-tengah dunia ini. Aku terang, kamu tuh hidup dalam kegelapan. Tapi aku datang sebagai terang untuk apa? Supaya kamu itu memperoleh terang yang hidup. Aku gak melihat kamu dengan jijik. Aku tidak menghindari kamu. Tapi aku datang hadir bersama-sama kamu. Bahkan di tengah-tengah kamu. Kamu tolak aku. Yes, boleh, tapi aku tetap datang. Karena apa? Karena aku mencintaimu. Ini saudara, kita diterima, dicintai. Unconditional love. Bukan karena kita oke. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita mampu. Tapi cuma hanya satu. Karena Tuhan tetap tersenyum kepada kita dan Tuhan menerima kita apa adanya. Oleh karena itu saudara, di tengah-tengah situasi apapun, seringkali ketika kita menghadapi tantangan pergumulan, kadang-kadang saya suka mendengar orang bilang, aduh kayaknya Tuhan aku tidak layak di hadapanmu Tuhan. Aku kayaknya kotor, aku gak mau ke gereja lagi, kayaknya saya udah malu. Saya udah terlalu brengsek Tuhan. Saya benar-benar buruk di hadapanmu. Tuhan akan bilang, aku tahu kok. Justru itu aku datang. Justru itu aku menghampirimu. Kamu gak pernah akan bisa jadi lebih hebat, lebih baik. Kamu seringkali tidak akan layak. Kenapa? Karena kamu itu, saudara, kita semua adalah seringkali seperti yang Paulus katakan. Aku ingin melakukan sesuatu yang baik sebetulnya. Aku ingin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kenapa justru hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, justru itulah yang aku lakukan. Frustrasi Paulus sebetulnya. Frustrasi Paulus itu juga kemudian dialami juga oleh Martin Luther. Frustrasi dia. Sampai Martin Luther bilang, aku udah gak tahu lagi. Aku sebagai seorang pastor, aku berusaha untuk menjadi baik. Aku berusaha untuk menjadi hebat. Aku berusaha untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku gagal. Martin Luther itu saudara, sampai dia dari bawah tangga, dia gerejanya di atas, ada tangga jauh dari bawah. Dia naik ke atas dengan merayap. Dia berharap dengan melakukan itu Tuhan akan mengampuni dia. Dia terus merayap naik ke atas sampai ke tempat ibadah. Dia merayap, biarin aku menderita, biar penderitaanku ini untuk menebus dosaku. Tapi akhirnya Martin Luther tiba pada situasi, tetap gak bisa, aku gagal terus dan gagal terus. Akhirnya Martin Luther tiba pada satu kesimpulan, oke, Tuhan, kalau gitu seluruh hidupku, keselamatanku itu sola gratia. Hanya anugerah, bukan aku, bukan kekuatanku, bukan kehebatanku, itu sola gratia. Karena Tuhan mencintaiku dan Tuhan menerimaku apa adanya. Ini cinta yang sangat luar biasa. Saudara, saya pernah satu saat memberikan siaran radio di Jakarta. Ini di satu radio namanya Green Radio.
di sana, di hutan kayu. Pada saat saya memberikan ini, itu dalam rangka Paskah ya, saudara. Dalam rangka Paskah ketika saya menguraikan tentang cerita Paskah itu, lalu ada orang yang bertanya. Lalu orang bertanya itu mengatakan begini, Pak Pendeta, tapi cara dia ngomong itu sambil dengan sikap yang rasanya ingin menertawakan. Pak Pendeta, katanya Yesus menang. Buktinya kok Yesus disalib? Menangnya di mana? Tolong jelaskan kepada saya, katanya. Katanya dia menang. Kok Yesus disalib? Ya udah itu aja. Baik, katanya dia bilang gitu. Nyakitin cara ngomongnya itu, dia bertanya itu sebetulnya untuk menghina. Saya sebetulnya bingung, saudara-saudara, ini menang, tapi dia disalib. Ini gimana ini? Jadi sambil ngomong gitu dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong saya tuh. Saya ingin gimana saya bisa jawab ini Tuhan. Menang tapi disalib. Apa hubungannya menang dengan disalib? Akhirnya begitu sih dia punya hostnya bilang, ya silakan Pendeta Pati jawab. Saya bilang Yesus menang dong. Yuk perhatikan gak waktu disalib? Waktu disalib itu orang lagi menghantam dia. Orang lagi menyiksa dia, menghajar dia. Kemudian Yesus dilakukan apa? Dipermalukan. Bajunya itu diambil, kemudian mereka membuang undi. Artinya Yesus ditelanjangi pada saat itu. Dan pada saat seperti itu, di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa, di ujung-ujung kematian itu, apa yang Yesus buat? Apakah dia memaki-maki? Dia bilang, brengsek kamu ya. Aku gak salah kok kamu hina ke saya. Kamu akan terkutuk 7 turunan. Apakah Yesus bilang, ampun aku gak lakukan ini. Kenapa aku begini? Yesus juga gak teriak-teriak, Tuhan kok aku udah baik-baik begini. Kok aku malah justru menjadi terhukum seperti ini. Aku menderita. Udah aku gak percaya lagi kamu. Oh, Yesus gak lakukan itu. Apa yang Yesus lakukan? Dia lihat mereka yang sedang menyiksa dia. Dia lihat semua, kemudian dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengampunan. Justru kepada orang-orang yang sedang menyiksa dia. Ini cinta yang dahsyat, itu sebuah kemenangan, saudara-saudara. Saya katakan ini kemenangan, Yesus menang. Dia tetap mampu mengontrol dirinya, mampu mengontrol kemarahannya. Dia tahu apa yang dia alami itu. Itu karena kehendak Bapaknya dan dia harus lakukan itu sebagai bukti bahwa dia mencintai siapapun. Unconditional love. Saudara-saudara, kita sekarang di firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua untuk ayo kita punya perintah baru. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mencintai. Kita harus menerima orang lain apa adanya. Seperti Tuhan telah menerima, seperti Tuhan Yesus telah mencintai kita apa adanya. Dan kasih itu, saudara, kasih itu adalah, sekali lagi, itu adalah satu identitas dari kekristenan itu sendiri. Anda gak mungkin mengatakan aku Kristen. Kita gak mungkin mengatakan aku pakai salib besar kalau kita gak punya kasih. Apa gunanya pohon apel kalau gak ada apelnya? Apa gunanya pohon mangga kalau gak ada mangganya? Apa gunanya pohon anggur kalau tidak ada anggurnya? Itu apa gunanya jadi Kristen kalau nggak ada kasihnya? Paulus katakan ada tiga hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kenapa begitu? Iman menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan iman. Pengharapan itu urusan kita.
Begitu ada masalah, begitu ada persoalan, kita tetap punya pengharapan. Tetapi kasih itu, saudara-saudara, menempatkan semuanya itu di dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam itu. Kasih itu buah di dalam kehidupan, buah dari iman, dan buah dari pengharapan itu sendiri. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, kasih itu begitu luar biasa penting di dalam kehidupan kekristenan, karena itulah identitas kita. Sehingga oleh karena itu, saudara, Paulus bahkan katakan, kamu boleh saja berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Kamu boleh menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, kamu boleh membagi-bagikan semua barangmu. Tapi kalau kamu gak punya kasih, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Karena yang kamu lakukan itu false love. Yang aku butuhkan true love. Itu muncul dari hati yang tulus. Itu muncul dari sumber relasi itu dengan Tuhan. Hanya kasih itu sudah yang membuat kita mampu menerima istri kita apa adanya, suami kita apa adanya, terima anak kita apa adanya, menerima saudara-saudara kita apa adanya, bahkan saudara mampu tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin membenci kita atau tidak suka dengan kita. Kita mungkin tidak mampu lakukan itu. Kita mungkin katakan, aku gak sanggup. Aku gak bisa. Aku masih punya kebencian. Aku masih punya dendam. Aku masih suka memikirkan kesalahan orang lain. Ya, Tuhan bilang, dosamu yang besar itu saja aku ampuni, kok kamu yang kecil-kecil orang lain, kamu masih ingat-ingat. Ayo ampuni. Karena hanya dengan punya kasih itulah kita sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus yang menyatakan betapa baiknya Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara, di tengah-tengah situasi dunia yang mengalami krisis cinta ini, kadang-kadang yang namanya penginjilan gak perlu ngomong-ngomong juga, gak harus selalu ngomong-ngomong. Kadang-kadang cukup dengan tindakan-tindakan cinta, dan orang akan lihat, yes, Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam dirinya. Yesus sungguh-sungguh nyata di dalam dirinya. Satu cerita terakhir, saudara. Saya dulu punya teman RT yang benci banget dengan orang Kristen. Gak suka. Ini apa-apaan sih orang Kristen itu? Pokoknya dia benci sekali. Ya kami tegur tapi dia diam. Bahkan kadang-kadang memperlihatkan sikap yang tidak suka. Ya udah, tapi kami sopan-sopannya tetap tegur. Sampai satu saat, saudara, malam-malam jam 2, istrinya ketok pintu. Nah, kenapa buka pintu? Jam 2 pagi ya. Lalu suami saya sakit. Oke, kalau gitu. Ya kalau di Indonesia, kalau di sini mungkin, kalau di Amerika 911, kalau di sini apa ya? Ya? Oke. Nah itu di Indonesia nggak ada. Ada sebetulnya. Dibilang Indonesia itu 211, tapi kalau ditelepon nggak pernah ada yang ngangkat. Itulah Indonesia ya, saudara ya. Kita tetap mencintai Indonesia dengan unconditional love. Gitu ya. Di Indonesia kalau ditelepon nggak ini, meskipun kadang-kadang polisi bilang ini ada telepon darurat, diteleponnya sampai kita sudah daruratnya udah habis, polisi juga nggak ngangkat. Jadi gitu. Nah, ini saudara, nah ini dia ketok-ketok tetangga. Ya udah, dia datang. Saya bilang, oke, kenapa? Oke, saya bawa ke rumah sakit. Bawain dia ke rumah sakit dengan mobil. Sampai di rumah sakit, taruh. Ya, syukurnya di rumah sakit juga, sudah saya kenal dengan dokter yang nanganinya. Juga oke, ini tetangga. Dokternya jadi gratis. Oke, saya bilang tolong ya, biar nanti saya biayanya saya ini. Udah berkurang banyak ya, sudah ya, karena ini udah nanti saya tanggung. Udah. Kemudian setelah ditangani si Pak RT ini beberapa hari kemudian bisa pulang. Dia tenang.
Saudara, nggak ngomong apa-apa, tapi sejak saat itu dia jadi saudara yang luar biasa. Dia tahu betapa kekristenan atau itu tidak menjadi musuh dia, tapi menjadi saudara dia. Nggak ngomong apa-apa, tapi dia hormatnya luar biasa. Dia begitu cinta dan sebagainya. Karena apa? Kadang-kadang saudara kita nggak perlu bicara. Tapi sikap itu saja sudah menunjukkan betapa Injil Kristus itu hadir dalam kehidupan kita. Yesus hidup dan hidup dalam kehidupan kita. Sekarang dunia krisis cinta. Tapi Tuhan mau pakai saudara untuk menyatakan cinta Kristus kepada dunia ini. Amin. Amin.